Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu lagi di Renungan 79 pada saat ini dan kita akan sama-sama salam revival. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-21. Amsal 14 ayat yang ke-21, beginilah firman Tuhan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya memberi judul renungan menghina atau menaruh kasih. Yang pertama, mari kita menggarisbawahi kata menghina. Menghina di dalam terjemahan aslinya menggunakan kata lain, yaitu meremehkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya bertanya dengan apa kita menghina orang, mungkin di pikiran Bapak Ibu akan muncul jawaban menggunakan mulut. Ada mungkin yang menjawab dimulai dengan mata atau kemudian pikiran atau menggunakan hati kita. Mata, pikiran atau hati semuanya akan dikeluarkan lewat mulut, yaitu sebuah perkataan. Tetapi di sini kita melihat firman Tuhan katakan menghina sesama, yang pertama adalah perbuatan dosa. Di dalam pembacaan kita tadi katakan siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Dan yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, ketika kita menghina sesama, orang-orang yang ada di sekitar kita, dikatakan ketika kita menghina sesama kita, itu adalah perbuatan menghina Allah. Kita akan lihat itu di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Firman Tuhan katakan, setiap kita yang menghina sesama, itu adalah perbuatan dosa. Dan kemudian ketika kita menghina sesama, itu adalah perbuatan menghina Allah. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang dikasihi oleh Allah. Karena itu kita perlu berhati-hati dengan setiap tindakan kita. Kita menggunakan mata, pikiran, hati kita, dan perkataan kita dengan benar. Kita mungkin melihat ada orang-orang di sekitar kita, kemudian kita mulai menghina mereka, kita mulai meremehkan mereka. Tetapi kita akan melihat di sini ada sebuah cerita di dalam Alkitab di mana Daud diremehkan oleh Goliat di dalam peperangan. Daud, kita tahu bersama ada banyak cerita, kita sudah mendengarkan berbagai cerita tentang Daud ya. Daud ini digambarkan di dalam Alkitab adalah putra bungsu yang memiliki tubuh yang kecil dan dikatakan bahwa Daud ini wajahnya kemerah-merahan. Kalau orang zaman sekarang katakan mungkin Daud ini adalah masih bocil ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah gambaran tentang Daud. Sedangkan Goliat itu digambarkan berbadan besar. Bahkan sering dikatakan bahwa Goliat ini adalah raksasa. Saat di medan perang, ketika Goliat ini melihat Daud, dia langsung meremehkan Daud, dan bahkan Goliat menghina Daud karena Goliat melihat kok lawanku sangat kecil. Goliat ini dilihatnya begitu kecil badannya, wajahnya kemerah-merahan. Goliat langsung menghina dan meremehkan Daud. Kita dapat melihat kisahnya di dalam 1 Samuel 7 ayatnya 43 sampai 45. Goliat bahkan di sana berkata, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung dan binatang-binatang, dikatakan oleh Goliat. Bahkan Goliat dikatakan di sana, dicatat di sana Goliat itu mengutuki Daud. Tetapi kita melihat apa yang dibalaskan oleh Daud kepada Goliat.
Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing." Tetapi perkataan Daud ini, dengar Bapak Ibu, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Kita melihat Daud, dia tahu dengan kekuatannya dia tidak mampu melawan Goliat. Dia sangat kecil, sedangkan Goliat itu berbadan besar, raksasa. Tetapi Daud menyerahkan segala kekurangannya, keterbatasannya. Dia memakai kekuatan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kadang-kadang kita diremehkan oleh orang lain, kita dihina oleh orang lain. Kita tidak perlu membalasnya. Kita tidak perlu kemudian ketika kita mendengar orang lain meremehkan kita, akhirnya kita menjadi down. Tetapi kita melihat Daud, dia katakan, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Daud tahu bahwa Allah akan membela dia. Kemudian diceritakan bahwa Daud berhasil mengalahkan Goliat. Goliat yang sombong, Goliat yang meremehkan Daud, Goliat yang mengucilkan Daud, tetapi bisa dikalahkan oleh Daud. Hanya dengan Daud melempari Goliat dengan batu, dikatakan Goliat jatuh dan kemudian dia mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini menggambarkan pembelaan Tuhan terhadap orang-orang yang diremehkan. Dan Allah menentang orang-orang yang punya tindakan untuk menghina atau meremehkan orang lain. Daud berkata, perkataan Daud itu ditaklukkan dengan kuasa Tuhan. Daud hanya memakai batu dan Goliat jatuh dan mati. Kita melihat bukan karena kekuatan Daud, tapi kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan terhadap Daud. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-6, di dalam BIMK, firman Tuhan ditulis di sana, "Tuhan menjalankan hukum dan keadilan bagi semua orang yang tertindas." Bahkan di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-7, "Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya." Kita melihat orang-orang yang tertindas, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang dihina. Tuhan mendengar setiap seruan mereka. Tuhan menyelamatkan mereka dari segala kesesakan. Tuhan menjalankan hukuman bagi orang-orang yang suka menghina, bagi orang-orang yang suka meremehkan. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6, "Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku." Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah pembela kita. Asalkan kita tetap berdiri di dalam kebenaran, apapun yang akan dilakukan manusia terhadap kita, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan lemah ketika kita berpegang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang ingin atau dengan sengaja membiarkan diri mereka dihina. Tapi mungkin ada keadaan-keadaan yang memang kurang baik, ada keadaan-keadaan yang kurang beruntung. Dan seharusnya melihat orang-orang seperti ini yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam tanda kutip, orang miskin, orang yang menderita, kita bertindak sesuai yang dikehendaki firman Tuhan, yaitu kita menaruh belas kasihan kepada mereka. Yang kedua, kita menggarisbawahi menaruh belas kasihan. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat yang ke-42 ada cerita di kota Yope yang terdapat banyak janda miskin di sana Bapak Ibu. Dan ditemukan seorang wanita bernama Dorcas. Di kota itu terkenal Dorcas ini mempunyai belas kasihan. Dengan kemampuan Dorcas yang bisa menjahit, Allah memakai Dorcas dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan hati yang kebaikan hati dan kasih dari Dorcas ini. Dorcas ini dikatakan dia menjahit baju dan dia memberikan pakaian kepada janda-janda yang miskin itu. Dorcas
tidak meremehkan atau bahkan menghina para janda itu. Bisa saja mungkin Dorcas meremehkan mereka, tetapi kita melihat dengan kemampuannya yang bisa menjahit, Dorcas justru menolong sesama para janda yang miskin dengan menjahit baju dan memberikan para janda itu pakaian-pakaian secara gratis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari dua kisah ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita bisa memilih untuk memberkati orang lain, kalau kita bisa memilih untuk berbelas kasih kepada orang lain, mengapa kita harus melakukan perbuatan yang jahat? Mengapa kita harus menghina atau meremehkan orang lain? Allah membenci orang yang meremehkan orang lain. Ada hukum, ada balasan, tetapi firman Tuhan katakan, berbahagia orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Itu adalah kata firman Tuhan. Kalau hati kita bisa pakai untuk mengasihi, mengapa kita harus meremehkan orang lain? Kalau perkataan kita bisa pakai untuk memberkati orang lain, mengapa kita harus menghina orang lain? Saat kita mengeluarkan hinaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya semangat orang itu yang kita patahkan, tetapi kehidupan orang itu juga kita patahkan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita berbuat dosa dengan menghina orang lain, tetapi milikilah hati yang berbelas kasih. Berbelas kasih kepada sesama supaya engkau dikatakan orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat direnungkan dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, keluarga, masalah dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus bersikap. Kami harus punya belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari hati, dari pikiran, dari perkataan-perkataan yang menghina orang lain. Perkataan-perkataan yang meremehkan orang lain, tetapi biarlah Engkau jagai hati kami, jagai perkataan kami. Roh Kudus pimpin kami Tuhan, sehingga dari dalam perkataan kami Tuhan, kami menaruh perkataan-perkataan yang dapat memberkati orang lain. Kami menaruh hati yang berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Ubahkan kami Tuhan, kami mau berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Bapa, Engkau jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Berkati keluarga GPD El Shaddai Magelang Tuhan, memberkati apa yang mereka kerjakan, kesehatan mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar dan menerima pengajaran di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.